Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Para selaku dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal bisnis Rastik yang beranggotakan saya sendiri, Anggita Nazar Salsabila, yang kedua Rati Arianti, Adila Lutfi, Erlen Elfrida, dan Larasati Riana. Next. Selanjutnya ada daftar isi yang berisikan visi dan misi, tujuan, pengenalan usaha, analisis usaha, dan kesimpulan. Next. Yang pertama ada visi, yaitu menjadikan Rastik merek fashion lokal yang terkemuka dalam keberlanjutan, memadukan keindahan alami dengan motif budaya untuk menciptakan tren yang menginspirasi. Kemudian ada misi, yaitu membuat produk fashion yang selalu mengikuti tren terbaru, meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar terus bisa bersaing dan mempertahankan eksistensi di dunia fashion. Yang ketiga, mempopulerkan budaya Indonesia dengan menyesuaikan pada kemajuan zaman. Next. Tujuan dalam bisnis yang pertama mendapatkan keuntungan dari penjualan produk Rastik.co. Yang kedua dapat menjadi sarana untuk menyalurkan hobi dan passion untuk mengembangkan kreativitas. Yang ketiga menciptakan ide-ide baru dalam menciptakan produk fashion yang unik dan menarik. Yang keempat membuat produk yang dapat menjadi gaya berpenampilan modis bagi yang mengenakannya. Next. Selanjutnya ada identitas usaha yang bermula dari nama usaha yaitu clothing shop, yang kedua mereknya yaitu Rastik.co, jenis kegiatan usahanya perdagangan, jenis barangnya pakaian wanita, bidang usahanya barang, pemilik usahanya terdiri dari saya sendiri, ada bilang atau ada Lutfi Fazwan, Ellen Elfrida Mendrov, Larasati Riana Dewi. Atau Timur untuk personnya sendiri, kemudian sarannya email dan Instagram pasti urusan cerita personnya juga salah satu dari kami sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rati Arianti Aritona. Oke, selanjutnya adalah penjelasan usaha Rastik. Rastik adalah brand yang dijual secara online melalui platform Instagram, WhatsApp, dan secara offline yang berada di Jalan Rawamangun Muka Timur 13220 Pulau Gadung, Jakarta Raya. Perbedaan Rastik dengan brand yang lain yaitu terletak pada kesempatan saat memakai. Brand Rastik memiliki kepribadian casual yang dapat dikenakan di segala aktivitas dan tidak membuat ribet untuk pemakaian karena dibuat dengan simpel dan minimalis. Meskipun demikian, produk Rastik merupakan produk yang berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Eh, Produk yang dihasilkan yaitu pakaian luaran yang memberikan banyak fungsi. Yang pertama, memberi estetika pada tubuh. Yang kedua, sebagai millenaris pada tubuh dengan gaya yang trendy, formal, dan casual. Plastik dilengkapi dengan model dan variasi yang simpel dan menarik yang mengandung makna dari berbagai budaya Indonesia dan juga menggunakan bahan yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Produk pakaian plastik ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, yang pertama menggunakan bahan batik dengan kualitas dan kesederhanaan. Yang kedua, memberikan variasi baru dari berbagai model obi-belt dengan bahan yang berkualitas. Yang ketiga, motif yang dipakai memiliki arti konsep budaya Indonesia. Selanjutnya analisis usaha, proses produksi bahan-bahan. Yang pertama kain batik, yang kedua benang, yang ketiga jarum, yang keempat gunting kain, yang kelima meteran, yang keenam kapur. Proses pembuatan, langkah pertama, membuat desain obi yang akan diproduksi. Langkah kedua, membuat pola besar sesuai dengan desain obi yang akan diproduksi, kemudian gunting pola tersebut. Langkah ketiga, letakkan bahan di atas pola besar yang sudah digunting, kemudian beri kampu. Yang keempat, jahit bahan sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Yang kelima, finishing dan pengecekan dengan menyetrika dan menindas bagian pinggir bahan agar lebih rapi. Selanjutnya ada kapasitas produksi. Produksi dilakukan setiap hari dengan jangka waktu yang relatif sesuai dengan waktu yang ada. Minimal 6 jam per hari, kami akan merekrut satu pegawai untuk membantu memaksimalkan waktu kinerja kami. Eh,
Yang pertama akuntansi, ketenaga kerja dalam hal memberikan informasi, menganalisis dan meringkas data keuangan. Berikutnya kurir, yaitu tenaga kerja berupa ekspedisi dalam hal pengantar barang. Selanjutnya admin, tenaga kerja dalam hal pemasaran untuk sosial media ataupun website. Selanjutnya menjahit, desain, dan packing, yaitu tenaga kerja dalam hal produksi. Selanjutnya akan dibacakan teman saya Adilah Lutfi. Ya, baik. Yang ini ada analisis pemasaran. Analisis pemasaran itu ada target pasar kami adalah seluruh masyarakat kaum wanita dari kalangan muda hingga dewasa dengan kebanyakan produk lebih diminati oleh kalangan muda. Dapat kita ketahui bahwa kalangan wanita muda adalah insan yang mempunyai daya tarik yang sangat tinggi terhadap hal-hal berhubungan dengan penampilan atau gaya hidup dan sering mengikuti perkembangan style dengan mengikuti tren. Terus yang kedua ini ada analisis risiko usaha. Yang pertama itu ada pesaing bisnis antara store baik online maupun offline. Kedua, mencari target yang bagus untuk persediaan barang dengan segi kualitas yang baik. Ketiga, kegagalan fokus owner terhadap barang yang seharusnya diproduksi dan dipasarkan. Keempat, ada minimnya pengetahuan gaya hidup atau style. Next, pemanfaatan SDM. Usaha ini mampu menyerap tenaga kerja dalam hal produksi, seperti untuk menjahit packing, desain, dan dalam pemasaran dibutuhkan admin-admin untuk sosial media ataupun website. Yang kedua ada perencanaan SDM. Tingkat pendidikan karyawan butik adalah minimal lulusan SMK dengan mengutamakan karyawan dan berpengalaman dalam bidang fashion karena pemilik usaha sudah merasa cukup mampu bagi lulusan SMA untuk membantu. Next. Yang pertama ada strike, kekuatan. Satu, mampu bertahan di pasaran karena ciri khas dan targetnya memang sedang tren simple fashion. Yang kedua, alat yang digunakan mendukung sumber daya manusia juga mendukung. Yang ketiga, harga produk terjangkau oleh kemampuan konsumen. Yang keempat, kualitas produk terjamin. Yang kelima, sesuai dengan selera masyarakat yang trendy. Yang kedua itu ada opportunity atau peluang. Yang pertama, persaingan dagang yang masih sedikit. Kedua, kreativitas dan desain yang dimiliki ciri khas brand yang dapat menjadi peluang. Ketiga, faktor kebudayaan batik yang melekat pada masyarakat. Keempat, dapat membuka lapangan pekerjaan mulai dari fashion, desainer, pemola, tukang potong, tukang jahit, dan lain-lain. Ketiga, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ada modal yang akan digunakan fasilitas yang belum lengkap atau memadai. Kedua, adanya beberapa brand serupa yang sudah berdiri walaupun tidak hanya fokus pada jenis fashion yang dibuat menjadi identitas bisnis. Ketiga, perubahan kondisi perekonomian. Dan terakhir ada treaty atau tantangan. Yang pertama, perbandingan harga jual dengan brand lain. Kedua, kualitas atau harga yang tidak seimbang dengan harga jual pasar. Ketiga, ada lingkungan pasar yang cepat berubah. Next. Sumber pemodalan. Produk plastik memakai sumber pemodalan awal dari diri sendiri dengan cara pengumpulan per 5 orang untuk modal awal seperti membeli kain, benang, dan lain-lain. Elemen-elemen yang dibutuhkan dalam penyusunan prediksi keuangan terdiri dari pertama, modal awal usaha. Kedua, perkiraan pendapatan dari suatu penjualan. Ketiga, perkiraan dan penghitungan laba rugi. Keempat, analisis aspek keuangan. Next. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya Larasati Iriana. Yang selanjutnya ada biaya awal kebutuhan. Seperti jenis barangnya yang pertama ada mesin jahit, harga satuannya sekitar 2.700.000. Kuantitinya satu piece, harganya 2.700.000. Yang kedua ada mesin obras, harga satuannya sekitar 1.500.000, kuantitinya satu piece. Yang ketiga ada setrika, harganya sekitar 400.000, kuantitinya satu piece. Yang keempat ada papan setrika, harganya sekitar 400.000, kuantitinya satu piece. Dan yang terakhir ada peralatan menjahit sekitar 300.000, kuantitinya satu piece. Total semuanya ada 5.300.000. Oke, next.
Yang berikutnya ada harga pokok penjualan atau HPP. Yang pertama ada kain batik, harga satuannya sekitar 40.000, kuantitinya 80 cm. Harga persatuannya 22.000. Benang yang berikutnya ada benang, harga satuannya 2.000, kuantitinya 1 piece. Berikutnya ada jasa jahit, harganya sekitar 35.000, kuantitinya 1 piece. Kemudian ada label, harga satuannya sekitar 2.500, kuantitinya 1 piece. Berikutnya ada packaging, harga satuannya 5.000, kuantitinya 1 piece. Jadi total semuanya ada 66.500. Obi Waste Belt, penentuan harga jual, jumlah modal plus margin keuntungan 25%. 66.500 plus 25%, 125.000 plus pembulatan 84.000. Oke, next. Berikutnya ada kain batik, harga satunya 40.000, kuantitinya 100 cm. Yang kedua ada benang, harga satuannya 2.000, kuantitinya 1 piece. Yang ketiga ada jasa jahit, harga satuannya 35.000, kuantitinya 1 piece. Yang selanjutnya ada label, harga satuannya 2.500, kuantitinya 1 piece. Yang terakhir ada packaging, harga satuannya 5.000, kuantitinya 1 piece. Totalnya 84.500. Penentuan harga jualnya jumlah modal plus margin keuntungan 25%. 84.500 plus 25% sama dengan 105.625 perak plus pembulatan 106.000. Next. Yang pertama ada produk 1. Seperti ini produknya. Oke, next. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Erlan. Oke, jadi ini produk yang kedua, Obi Build Top. Next. Strategi pemasaran. Kita melakukan pemasaran melalui sosial media, itu melalui Instagram dan WhatsApp. Media cetaknya kita menggunakan pamflet atau poster yang akan dibagikan, dan e-commerce itu kita menggunakan Shopee. Penetapan harga Rastik itu dari 90.000 sampai 120.000. Oke, jadi kesimpulannya, Rastik merupakan bisnis outer secara online, sosial media, dan offline. Rastik mempunyai ciri khas sendiri yang bisa membedakan antara Obi Build yang lain. Rastik memiliki sumber promosi yang tidak terbatas, jaringan-jaringan sosial media yang begitu baik, harga yang begitu terjangkau oleh masyarakat luas, dan produk yang melalui trendy di zaman sekarang. Rastik didirikan untuk mencapai tujuan, yaitu memberi manfaat secara maksimal kepada pemilik usaha dan kalangan masyarakat. Jika usaha tersebut telah memberikan manfaat, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan, dan evaluasi untuk menilai apakah bisnis tersebut layak untuk dibangun, dikembangkan, dan dijalankan. Terima kasih dari kelompok 5. Baik, sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.